Anda kembali di Breaking News, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Satrio Aris Munandar. Pak Satrio, ini ada 3 hal menarik yang kita dapatkan dalam informasi terkini dari Islamabad. Ini mengenai yang pertama, Iran dilaporkan bersedia menghentikan sementara pengayaan uranium di atas 20%. Lalu ada yang kedua mengenai AS yang membuka kembali akses Iran ke sistem perbankan SWIFT untuk bisa Iran mengimpor minyak untuk memperbaiki perekonomian domestik. Sementara yang ketiga adalah Iran yang telah menolak pembubaran pasukan Quds oleh Amerika Serikat. Nah, ini kita bahas yang pertama mengenai yang Iran yang telah menerima menghentikan sementara pengayaan uranium di atas 20%. Ini menurut Anda seperti apa? Baik, saya kasih konteksnya dulu. Uranium itu dalam energi nuklir sebetulnya bukan sesuatu yang berbahaya ya. Tetapi untuk membuat senjata nuklir ya kan, itu uranium harus diperkaya sampai tahap tertentu kan gitu kan. Baik. Nah, Iran itu sudah mampu memperkaya uranium sampai ke tingkat menurut pihak Amerika dan Israel diambang dikit lagi jadi senjata nuklir kan gitu. Makanya minta supaya dikurangi, tidak boleh memperkaya. Saya nggak tahu ya, kalau sebetulnya Iran tuh dengan memperkaya 20% itu sebetulnya ya sesuatu yang konsesi bagi Iran ya. Karena dia udah mampu lebih dari itu kalau membuatnya, dia udah menurunkan 20%. Tetapi apakah Amerika mau? Karena Amerika sejauh yang saya tahu tuntutannya bukan 20%, mungkin malah 0%. Sama sekali tidak boleh memperkaya uranium sama sekali. Baik. Dengan alasan nanti bisa jadi senjata nuklir segala macam. Nah, jadi saya tidak tahu apakah Amerika akan menerima, kan 20% itu belum tentu, saya yakin belum akan diterima oleh Amerika karena Amerika tuntutannya mungkin 0%, bukan 20%. Itu ya. Jadi itu sebetulnya menurut Iran itu sudah cukup berkonsesi, tapi nggak tahu Amerika gitu. Saya pikir itu. Baik, lalu mengenai ini yang pembuka kembali akses Iran ke dalam sistem perbankan SWIFT yang ini secara terbatas agar Iran bisa mengekspor minyak guna mengatasi krisis energi domestik mereka. Ini menurut Anda akan seperti apa ke depannya? Baik, itu sebetulnya akses sistem finansial seperti itu memang bagus. Kita Indonesia juga ikut sistem itu. Tetapi ada dua sisi. Di satu segi itu seperti diberi kemudahan, tapi itu juga pada saat dianggap Iran atau siapapun dianggap bertentangan dengan kepentingan Amerika itu bisa langsung di-cut. Jadi karena Anda menggunakan sistem yang dipakai Amerika, Amerika bisa meng-cut Anda. Tiba-tiba aset Anda dibekukan ya, kayak sekarang kan aset Iran kan dibekukan kan yang di Amerika, yang di mana-mana gitu. Karena apa? Karena waktu itu Iran masih memakai sistem itu. Sesudah pengalaman pahit dibekukan asetnya oleh Amerika, maka Iran kemudian beralih ke sistem yang bukan sistem yang dipakai Amerika. Sistem barter ya kan, lewat jalur-jalur di bawah tangan ya kan, jual minyak dengan cara barter, tukar dengan yang segala macam. Jadi tidak pakai cara itu. Jadi itu di satu segi sepertinya bagus, tapi juga ada sisi lain yang justru bisa mengancam Iran, karena sewaktu-waktu Amerika nggak suka bisa langsung cut. Jadi itu yang mengenai masalah itu. Baik, Pak Satrio, ini dari 2 hal tersebut yang tadi sebenarnya informasi yang kami dapatkan ini adalah kesepakatan yang sementara sudah dicapai antara Amerika Serikat dan Iran. Namun ternyata ini pihak dari Israel jelas-jelas menolak terjadinya 2 kesepakatan tersebut. Ini menurut Anda apakah hal ini sudah diprediksi sebelumnya? Kalau dari sudut pandang Iran, pasti mereka sudah tahu. Mereka sudah tahu pasti apapun kesepakatannya Israel tidak akan puas. Ya, Israel itu kan tujuannya kan menghancurkan Iran betul-betul ya, artinya menggulingkan pemerintahan Islam Iran ya kan, membuat Iran lemah selemah-lemahnya, syukur-syukur bisa dipecah belah segala macam. Pokoknya suatu kondisi di mana Iran dianggap masih berpotensi untuk membuat senjata nuklir, bisa bertahan, bisa mempunyai pengaruh di Timur Tengah, itu sama sekali tidak bisa diterima oleh Israel.
Jadi karena perundingan ini kan ujungnya kan artinya pemerintah Islam Iran kan bertahan kan, ya kan? Jadi secara faktual mereka tidak runtuh, ya kan? Iran akan berjalan terus dan satu saat juga akan bangkit lagi. Ini segala macam kerusakan atau korban-korban akibat perang ini kan nanti pelan-pelan akan pulih kan gitu. Nah, bagi Israel ini soal waktu nih, tetap Iran dianggap sebagai satu ancaman dari sudut pandang Israel. Nah, masalahnya Amerika ini kan pemerintah Trump ini sangat dipengaruhi Israel, ya kan. Ya, betul. Mungkin melalui Trumpnya sendiri yang dan Netanyahu yang sangat piawai dalam mengarahkan Trump kan gitu kan. Nah, apakah kalau misalnya Israel katakanlah misalnya mau merusak ini kan dia dengan mudah Israel bisa melancarkan serangan-serangan terus, misalnya ke Lebanon, misalkan kemana. Jadi semua kesepakatan ini bisa rusak. Gitu. Jadi kuncinya adalah gini, apakah Amerika mampu mengendalikan Israel supaya tidak melakukan langkah-langkah yang merusak kesepakatan? Nah, ini juga pertanyaan besar ya. Karena Iran sendiri sebenarnya juga tidak yakin. Ini kalau kita sepakat nih, nanti misalnya Israel macam-macam, emang Amerika bisa ngatur Israel kan gitu kan. Ya kan Israel punya kekuatan lobby Yahudi yang kuat di Washington, ya kan. Sedangkan banyak para politisi Amerika sangat tergantung dari dukungan lobby Yahudi. Jadi itu sangat kuat pengaruhnya, baik di pemerintahan Partai Republik maupun Partai Demokrat. Jadi Israel ini satu faktor yang bermasalah yang bisa merusak. Nah, kita belum tahu seberapa jauh Amerika bisa menjamin bahwa Israel tidak akan macam-macam. Nah, ini saya juga meragukan. Israel bisa diatur tuh saya juga meragukan di bawah kepemimpinan Netanyahu yang tidak sangat liar ya, melanggar hukum internasional, membom Lebanon habis-habisan begitu aja, dan sering menyerang sasaran-sasaran sipil. Nah, ini yang saya satu hal yang tanda tanya besar gini, karena bagi semua pengamat, oke lah, lu bikin kesepakatan sama Amerika, Israelnya gimana? Nah, ini Israel ini faktor yang bisa menjadi penggagal dari semua acara itu. Baik, Pak Satrio, tadi selain Selat Hormuz yang menjadi ganjalan dalam kesepakatan kali ini, ada juga poin mengenai pembubaran pasukan Quds yang dituntut oleh Amerika Serikat untuk dibubarkan. Nah, ini menurut Anda apakah hal tersebut adalah hal yang akan sulit dicapai kesepakatannya dengan Iran mengenai hal ini? Jadi sudut pandangnya begini, kalau dari sudut pandang Iran ya. Iran ini lagi dikepung sama kekuatan besar. Superpower namanya Amerika Serikat dan Israel yang adalah kekuatan militer paling kuat di Timur Tengah, katakanlah begitu. Dengan militer yang paling canggih di Timur Tengah. Dikeroyok sama dua kekuatan itu. Nah, dalam kondisi dikeroyok, Iran disuruh melucuti pasukannya sendiri. Itu pasukan Quds lu bubarin. Nah, itu kan sama juga, lu udah dikepung, udah dibom habis-habisan, disuruh mengurangi kekuatan lagi. Nah, bagaimana logika bagi Iran kan berpikirnya, loh, gue tuh lagi diancam habis-habisan, udah lagi diancam mau digulingkan, gue disuruh melepaskan kekuatan gue kan gitu, membuang lagi kan gitu. Nah, itu jadi bagi Iran kan itu juga nggak mungkin. Karena itu dianggap akan melemahkan kekuatan dirinya sendiri. Apalagi di dalam negeri harus dipikirkan juga bagaimana pandangan di domestik dalam Iran sendiri. Karena kalau Iran menyerahkan itu dianggap jadi Iran kalah dong. Mau aja Iran menyerahkan kekuatannya sendiri kan gitu. Udah dikepung, udah dibom habis-habisan, masih disuruh menyerahkan kekuatannya lagi. Jadi ini yang menurut saya akan sulit diterima Iran. Dan itu tadi bagaimana dia kalau toh Iran mau, bagaimana menjelaskannya kepada domestik, karena dari kelompok-kelompok Iran yang masih sangat keras, mereka masih tidak akan mau terima itu, dibubarkan gimana kan gitu. Nah, kira-kira begitu. Ini agak mirip ya, dalam kondisi dengan Lebanon atau Hamas kan gitu kan. Hamas disuruh dilucuti. Lah, padahal kok di Palestina itu kekuatan satu-satunya yang masih melawan Israel ya Hamas itu kan gitu. Kalau Hamasnya dihancurkan, dilucuti, Palestina nggak punya apa-apa lagi kan gitu kan. Sama kayak Lebanon. Hizbullah mau dilucuti. Nah, satu-satunya kekuatan Lebanon yang bisa menahan Israel ya cuma Hizbullah.
tentara airborne nggak bisa apa-apa, yang lain nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kok disuruh lucuti artinya kan disuruh telanjang gitu kan. Orang udah posisi udah di bom besar-besaran disuruh lebih telanjang lagi, nggak punya apa-apa lagi. Nah itu yang bagi Iran kan sesuatu yang absurd ya. Kita udah dikepung, dibom segala macam, masih disuruh menyerang, membubarkan pasukan kita sendiri kan gitu kan, nah gitu loh. Ini begitu kira-kira sudut pandang Iran. Baik, Pak Satrio, ini bahkan kami baru mendapatkan informasi juga bahwa perundingan yang berlangsung di Islamabad hari ini telah dinyatakan gagal mencapai kesepakatan. Apakah hal ini juga telah Anda prediksi akan terjadi sebelumnya? Namun usaha jeda berikut, Pak Satrio, kita akan membahasnya. Tetaplah bersama kami di Breaking News. Pakistan menjadi tuan rumah bagi pertemuan tingkat tinggi antara perwakilan Amerika Serikat dan Iran yang membawa sejumlah poin terkait ketegangan panjang antara kedua negara. Dan pertemuan ini menarik perhatian dunia serta memicu pertanyaan mengenai siapa saja yang hadir dan agenda apa yang sedang dibahas. Dan berikut kami hadirkan informasinya. Tokoh kunci dari Pakistan yakni Shehbaz Sharif, Perdana Menteri, Ishaq Dar, Menteri Luar Negeri, dan Jenderal Asim Munir, Kepala Angkatan Darat. Sementara delegasi Amerika Serikat diwakili oleh Jared Kushner, menantu dari Presiden Trump, J.D. Vance, Wakil Presiden Amerika Serikat, dan Steve Witkoff, yakni seorang diplomat atau utusan khusus. Delegasi Iran juga hadir Muhammad B. Ghalibaf, Ketua Parlemen, Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri, serta Muhammad B. Zolgedar yang merupakan Dewan Keamanan Nasional. Tuntutan Amerika Serikat ini diantaranya adalah penghentian pengayaan uranium, penghentian dukungan milisi di Timur Tengah, kebebasan navigasi di Hormuz, pencabutan sanksi sebagai imbalan. Sementara tuntutan dari Iran, kompensasi bagi korban perang, pencabutan semua sanksi, penutupan pangkalan Amerika Serikat di Teluk, dan jaminan Iran tidak akan diserang lagi. Kita akan kembali berbincang dengan Pak Satrio Aris Munandar. Pak Satrio, ini informasi terbaru telah gagal mencapai kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran. Ini sesuai dengan prediksi Anda, dan ini apakah selanjutnya benar bahwa kata Anda ini adalah Amerika Serikat ini seperti menarik nafas untuk melancarkan serangan yang lebih besar? Ya, kita harus memahami doktrin Trump ya. Trump itu taktiknya begini, sambil negosiasi, ya kan, diplomasi, sementara itu kekuatan militer bergerak terus. Jadi sementara jeda gencatan senjata ini, Amerika melakukan rotasi kekuatan, ya pasukan-pasukan yang udah kecapean diganti dengan pasukan baru, ya kan. Kapal induknya yang tadinya rusak diperbaikin, ya kan. Kemudian dia melakukan pergerakan-pergerakan militer tetap mengepung Iran, gitu ya. Jadi tidak bukan berarti bahwa diplomasi terlalu menghentikan kesiapan militer, bukan. Justru Amerika memanfaatkan jeda ini untuk mungkin memperkuat militernya kan gitu kan. Yang tadinya keteter, kecapean ya kan dalam perang kan selalu begitu kan. Kocar-kacir kena serangan rudal drone, sekarang dia mensuplai lagi, mengirim amunisi, pasukan segala macam. Jadi namanya kalau istilahnya namanya menggunakan taktik maximum pressure, tekanan maksimum. Jadi tangan kiri berunding, tangan kanan siapin senjata dengan siap dipelatuk, siap menembak. Jadi gitu berunding di sebelah kiri, kanan lagi gitu. Nah, dengan kegagalan ini, Amerika mempunyai dalih atau alasan untuk melakukan ancaman-ancaman yang sebelumnya diomongkan oleh Trump, membom segala macam fasilitas segala macam. Itu yang jadi masalah kita sekarang gitu. Dan artinya perang akan lebih lama, ya kan, artinya perang akan terus berlanjut dan kita nggak tahu nih Selat Hormuz ini akan terbuka kapan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Satrio Aris Munandar. Kita nantikan bersama ini seperti apa langkah selanjutnya akan dilangsungkan oleh Amerika Serikat
dan juga Iran. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One, Pak Aris. Terima kasih, sama-sama. Dan pemirsa, beragam informasi lainnya mengenai perang di Timur Tengah akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Breaking News.